Nana, ke Pak Anton, Pak Nanang, dengan Bu Andira. Waktu kita maksimalkan karena pada hari Senin kemarin kita sudah melaksanakan sosialisasi kaitan bagaimana cara menyusun risk register. Dan semalam saya ngecek di grup juga masih banyak yang eh, bertanya. Alhamdulillah responnya baik dan hari ini kami fasilitasi. Silakan Bapak Ibu-ibu kalau misalnya ada yang eh, masih mau ibu-ibu memaksimalkan ya. Jadi jangan sampai nanti dengan kesibukan bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman kami juga di sini sebagai Pokja MR, eh, jadwal yang sudah kita atensi penyusunan daftar risiko itu paling lambat kita terima itu tanggal paling lambat itu tanggal 5 Juni. Paling lambat. Paling lambat itu, oh iya, paling lambat tanggal 7 Juni. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah membuat daftar resiko dan mengirimkan ke kami. Nah, halo? Halo? Kedengaran? Lanjut. Halo? Nah, tadi udah saya sampaikan paling lambat nanti tanggal 7 Juni. 7 Juni itu sudah sampai ke pelaporan manajemen bagaimana pengelolaan resikonya. Kita tunggu sampai dengan tanggal 7 Juni. Dan silahkan hari ini kami ngasih kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya bagaimana cara kita menyusun atau membuat daftar risiko. Mudah-mudahan waktu yang 1 jam ke depan ini dilaksanakan dengan efektif dan saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa memanfaatkannya. Mungkin itu dari saya. Nanti silahkan bapak-bapak, ibu-ibu bertanya langsung ke Pak Anton, ke Bu Andira, dan ke wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sudah kita simak tadi sambutan dari Ketua Pokja Manajemen Risiko, yaitu Ibu Inawati. Tak lupa saya kenalkan juga di Pokja Manajemen Risiko ini ada saya, Andira, dan juga ada ketua timnya yaitu Bapak Nanang Suryana, dan ada Bapak Pengendali Teknis yaitu Bapak Anton. Saya mencoba untuk share screen lagi ya surat atensinya. Khawatir Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan surat atensinya. Sudah terlihat Bapak Ibu surat atensinya? Sudah, Bu. Sudah. Di sini itu terdapat timeline yang harus dipenuhi oleh perangkat daerah. Untuk tanggal 30 Mei terdapat jadwal untuk penetapan konteks strategis dan operasional OPD. Dan itu waktunya itu 1 hari. Dan untuk penyusunan risiko strategis dan operasional perangkat daerah itu tanggalnya 31 Mei sampai dengan 4 Juni 2024. Waktunya adalah 3 hari.
Dan untuk penyusunan analisis prioritas, evaluasi, monef, risiko yang terdiri dari form 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10, itu tanggal 5 Juni sampai dengan 7 Juni 2024, waktunya 3 hari. Yang kami harapkan, perangkat daerah ini terakhir tanggal 7 Juni ini sudah mengumpulkan kepada kami untuk link Google Form-nya. Link pengumpulan dokumennya itu sudah di-share di grup oleh Pak Nanang ya kemarin ya. Nah, untuk membuka sesi akan kami share pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sudah masuk ke Pokja MR. Kepada Bapak Nanang, disilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Andira, Pak Dalnis, mohon izin. Suara saya sudah terdengar ya? Jelas ya? Mohon nanti kalau kurang jelas, silahkan disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sebenarnya mirip evaluasi ya terkait timeline kita, bahwa target kita ini di hari pertama atau minggu pertama di 30 dan 31 Mei ini seharusnya kita sudah dapat menyelesaikan minimal di penetapan konteks atau form 2B dan 2C. Nah, kita buka forum ini tujuannya supaya memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu, karena kalau lewat WA atau lewat by phone nanti akan banyak pertanyaan berulang gitu kan ya. Misalkan dari Dinas A menanyakan ini, Dinas B menanyakan ini, maka kita akan buka forum dan kemungkinan akan rutin sebagai evaluasi juga ke depannya nanti sesuai dengan timeline. Di minggu ini kan kita targetnya penyelesaian untuk form 2B dan 2C atau penetapan konteks saja gitu. Nah, diskusi hari ini kita lebih teknis, silahkan saja Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya atau kurang paham terkait penyusunan register, bisa langsung di forum ini ya. Kita jadwalkan di setengah jam pertama itu untuk OPD dulu, kemudian di setengah jam kedua baru kecamatan supaya nanti lebih tertib gitu ya Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa pertanyaan, saya share dulu sebentar ya. Terkait penyusunan atau penetapan konteks. Bentar Bapak Ibu ya, saya buka filenya dulu. Recording in progress. Kalau saya buka file Excel, ini terlihat nggak? Bu Dira terlihat nggak? Ya. Gimana Bapak Ibu? Udah terlihat belum yang saya share ini? Ini adalah format untuk penyusunan penetapan konteks risiko ya pada KPD. Bapak Ibu tinggal siapkan dulu dokumen-dokumennya terkait kegiatan. Belum ya? Belum tampil ya? Bentar ya. Iya. Sudah ya? Nah, loading ya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Sesuai timeline, kita hari ini, sebenarnya kemarin dari tanggal 30 Mei, harus menyelesaikan form 2B dan 2C. Ini ya, form 2B ini yang kita tampilkan. Ini yang sebelahnya ini. Form 2B itu strategis atau rencana strategis SKPD. Sedangkan 2C ini penetapan konteks terhadap operasional perangkat daerah gitu ya. Lebih dalam lagi atau lebih ke arah kegiatannya gitu. Nah, target Bapak Ibu kita semua ya sebenarnya ya adalah hari ini menyelesaikan pengisian dari penetapan konteks dari form 2B dan 2C. Sumber datanya ini ada di Renja atau Renstra Bapak Ibu ya. Kalau yang konteks strategis perangkat daerah, Bapak Ibu bisa gunakan Renstra. Ini kan udah jelas ya. Di sumber datanya rancangan awal Renstra, kemudian tujuan strategisnya yang termuat dalam Renstra.
sastra, kemudian sasaran strategisnya dan semua dalam Renstra. Nah, jika sastranya itu lebih dari satu, kayak ini ya, misalkan 1, 2, 3 di case yang contoh di layar, ini kita buatkan satu-satu dulu. Misalkan ada 3, ini kita buatkan dulu semua IQ-nya untuk yang terkait dengan sasaran strategis yang pertama. IQ-nya ini ya, ada angka kematian ibu melahirkan sampai dengan IQ kesehatan produksi gizi gitu. Kemudian ini buat simpulan di bawahnya, tujuan, sasaran, dan yang akan kita petakan nanti risikonya gitu. Nah, ini selesai sampai sini saja gitu Bapak Ibu untuk Renstra OPD. Kemudian untuk di form 2C, ini penetapan konteks untuk perangkat daerah. Ini lebih mengarah kepada program atau kegiatan yang ada di masing-masing pemilik risiko nih. Jadi Bapak Ibu siapkan, ada dokumen utamanya ini ada di Renja gitu ya. Renjanya itu ini semua terkaitan ya. Kalau ini kan tadi di rencana strategis OPD-nya terkait meningkatnya keselamatan ibu bayi. Nah, di operasionalnya pun nanti kita petakan lagi nih gitu kan ya. Bapak Ibu tinggal buatkan lagi, tinggal ambil dari data Renja yang sesuai dengan tupoksinya atau dengan perjanjian kinerja Bapak Ibu gitu. Nah, ini di 2C juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Cuma kalau contoh di tampilan Excel ini mengambil penetapan konteksnya untuk masing-masing atau satu ke program atau kegiatan dulu gitu. Kalau banyak ya kita petakan sesuai dengan kegiatan atau programnya. Nah, itu mungkin bisa langsung aja kita ke Bapak Ibu, ada yang kendala nggak ini sampai hari ini gitu. Untuk monitoring per hari ini sudah ada beberapa SKPD yang sudah menyampaikan, bentar ya. Biasanya kalau bisa kami kejar, bisa kami dampingi, kalau dengan katanya bisa kami pakai terus juga orang mungkin itu. Sebelum lebih jauh mungkin ada pertanyaan mungkin itu mengenai aspek pembukaan. Nah, ini monitoring hari ini sudah ada 3 dinas, satu dinas dan 2 kecamatan yang sudah menyampaikan ya Bapak Ibu. Kami masih menunggu kepada Bapak Ibu yang belum mengirimkan atau belum menyampaikan. Kita memang di minggu pertama ini mengisi form 2B dan 2C. Ini sudah ada di Sedagin, kemudian Kecamatan Cariu dan Kecamatan Kelapa Nunggal yang telah menyampaikan melalui Google Form yang kemarin kita kirim ya Bapak Ibu. Kemudian untuk SKPD lain gimana Bapak Ibu? Silakan mungkin dari SKPD yang ingin bertanya atau ada kendala terkait penyusunan risk register ini. Kita buka forum diskusi langsung saja ya Bapak Ibu secara teknis. Nanti kita selalu akan bantu secara teknis, ada Pak Anton, Bu Adira dan saya gitu. Kalau untuk komponen perencanaan sebenarnya Silakan Bapak Ibu. baik ya Pak. Maksudnya dia nilainya Terkait penyampaian atau progres dari risk register ini, karena target kita kan di tanggal 7 harus sudah selesai gitu ya. Karena ini pun akan menjadi evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai oleh BPKP. Gitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh nanti di-share aja langsung layarnya yang kesulitan di mana gitu ya. Izin Pak, ingin bertanya dari RSUD William. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih atas warahmatullahi waktunya yang diberikan. Di RSUD Luwiliang, kebetulan kemarin saya yang berangkat ditugaskan untuk manajemen resiko ya Pak ya. Tapi Ya. saya bukan bagian di Prolab ya. Prolab kan di sini banyak ya yang berangkat gitu, yang hadir di Zoom ini. Tetapi dari pimpinan menginstruksikan ke saya. Jadi otomatis saya akan akomodir bagian-bagian untuk mengisi mentris ini. Tapi kendala di kami itu rensranya sedang penyusunan Pak. Itu seperti gimana ya? Kemarin kan dari rensra Dinkesnya baru beres sehingga kami kan menyesuaikan dengan rensra dari Dinkes gitu. Jadi seperti apa Pak? Apa memakai yang dulu atau eh, sekarang lagi penyusunan tapi belum disahkan gitu? Kan yang di form 2B ini ke Rensra ya Pak ya, mengacunya gitu. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Bu siapa Bu dari RSUD Luwiliang? Oh iya, saya belum pernah. Saya Ranita dari RSUD Luwiliang. Bu Ranita ya? Ya.
Ya, ya Bu Ranita. Ya, Ibu bisa untuk 2024 ini seharusnya kan penyusunan RR itu di tahun sebelumnya berbarengan dengan Renja gitu Bu ya, seperti kemarin kita pelatihan. Jadi kita gunakan Renstra yang sudah berjalan Ibu, yang saat ini Ibu kan acuannya pasti Renstra juga gitu. Nah, Renstra itulah atau Renja itulah yang kita gunakan untuk penyusunan eh, Dan informasinya ini katanya ke tangan. Jadi saya ingin ke susi ya, susi sebetulnya tersari, tapi udah namanya sudah tahun ini. Harusnya sih di tahun awal kita udah menyusun, Ibu bisa bikin lagi untuk renstranya ini. Memang sebenarnya sudah terlambat kita ya, pengesahan Renja kita sudah punya RR-nya juga gitu. Nah, jadi untuk yang tahun ini silahkan gunakan Renstra yang sudah berjalan saja Bu. Toh kita juga saat ini sudah menjalankan tugas pokok kita kan selama 1 semester ini gitu kan Bu ya. Nah gitu Bu. Oke, baik ya. Iya, cukup Jadi jelas ya Bu. Rensa yang berjalan ya Pak Iya, ya? iya yang berjalan saja Bu. Oke, siap. Oh, terima kasih Pak Ya, atas sama-sama Bu. jawabannya. Iya. Ya. Untuk pengisian ada kendala nggak Bu? Bu Ranita? Pengisian sih ya kami lagi diskusi gitu ya di fokus Iya, di kasih grup. Cuman nanti mau perbagian aja. Kalau 2B2A-nya sedang iya, dirancang, belum ke yang selanjutnya sih Pak. Saya iya, mengikuti dulu. Terima kasih iya. Pak. Relatif mudah ya, kita hanya mengacu ke Renja mungkin tingkat OPD kan gitu. Nah, untuk Renja bisa dibagi bagiannya bisa ada di perjanjian kinerja. Nah, itu kan udah terbagi tuh, masing-masing bagian, bidang atau subbid sampai dengan subkor atau katim ada kan pembagian tugasnya untuk penanggung jawab kegiatan. Nah, itu bisa jadi acuan juga masing-masing dibagi-bagi yang menyusun risk registernya khususnya di tingkat POM 2C. Hari ini kita targetkan mudah-mudahan semua SKPD dan kecamatan bisa menyusun ya Bapak Ibu. Nanti kita akan evaluasi dan kita akan share grup kondisi-kondisi tersebut dan kita akan sampaikan ke pimpinan masing-masing nih melalui pimpinan kita. Jadi progres yang tadi kita sampaikan yang beberapa waktu ini mungkin kita Senin kita akan sampaikan rekap SKPD mana saja yang sudah menyelesaikan, kemudian yang belum yang mana saja kita akan share di grup dan kita sampaikan ke pimpinan supaya menjadi atensi bersama. Ya tujuannya supaya kita percepatan ya Bapak Ibu ya, punten ya, bukan untuk tujuan lain-lain. Silakan Bapak Ibu ada lagi mungkin dari SKPD lainnya? Saya share lagi mungkin ya terkait timeline tadi yang sudah di-share Bu Andira. Batasan kita untuk penyusunan risk register nih di tahun 2024. Ini Bapak Ibu ya, jadi kita sudah menyiapkan ruang nih di hari ini untuk melaksanakan fokus grup supaya mempermudahkan kita semua Bapak Ibu untuk melakukan koordinasi. Jadi kita buka ruang tanya jawab, mungkin ada kesulitan terkait sumber data, cara menyusun, kemudian eh, apa sih kolom ini isinya apa gitu kan ya. Nah makanya kita sediakan mungkin waktunya terbatas hanya 1 jam tapi kita efektifkan supaya Bapak Ibu bisa bertanya gitu langsung gitu Bu. Daripada Ibu datang ke sini udah jauh-jauh, makanya kita sediakan melalui Zoom gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian kita mungkin diskusi bareng-bareng. Nanti kan begitu kita bahas bersama bareng-bareng, Bapak Ibu yang lain juga bisa ada inspirasi nih, ada gambaran. Oh ya menyusun register itu seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah sesuai timeline di tanggal 30 Mei ini sebenarnya harusnya atau kemarin ya kita sudah menetapkan penetapan konteks untuk di tingkat strategis SKPD sama penetapan konteks operasional di tingkat SKPD atau yang ada di form 2B dan 2C. Di hari Senin kita
akan publikasikan dulu atau kita akan informasikan untuk progres yang tahap pertama dulu nih, yang 30 Mei. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu di minggu ini atau hari ini sebelum tanggal 4 kita sudah ada progres supaya nanti saat tas terakhir di tanggal 7 kita sudah dapat menyampaikan ke BPKP ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan lagi atau dari kecamatan juga boleh ya? Ada yang dari kecamatan? Nah, untuk tanggal, kalau ada SKPD yang sudah selesai duluan, jangan apa-apa gitu ya. Ini hanya batasan waktu saja ya Bapak Ibu. Batas akhir, syukur-syukur sebelum di tanggal 7 atau sebelum tanggal 5, Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua registernya gitu. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang. Saya selaku pengendali teknis di Pokja MR ini, kalau melihat perkembangan yang ada dari daftar risiko sampai sampai ke form 2B dan 2C yang sudah masuk ke kami ini baru 3 perangkat daerah ya Bapak Ibu. Kalau ditelaah dari situ, mestinya Bapak Ibu akan banyak pertanyaan nih hari ini. Karena sepertinya ada kendala dalam pengisian form 2B dan 2C. Apabila form 2B dan 2C masih tersendat-sendat, seharusnya hari ini malah sudah masuk ke form 3B ya, Pak Nanang ya. Nah, kami ingin tahu nih, ini kendalanya ada di apa ya? Ada di mana nih atau ada di posisi apa? Apakah Bapak Ibu kesulitan untuk mengadakan forum group discussion di perangkat daerah masing-masing atau ada kendala teknis lainnya? Makanya kami ingin dengar persoalan-persoalan Bapak Ibu sekalian fasilitator MR di perangkat daerah masing-masing. Kalau untuk kesulitan teknis dalam pengerjaan bisa Bapak Ibu konsultasikan saat ini juga ya Bapak Ibu ya. Kami tunggu ya Bapak Ibu informasinya. Terima kasih perhatiannya. Baik, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, mangga dipersilakan. Mungkin untuk kecamatan, kan itunya sama ya, maksudnya rangernya mirip-mirip kegiatan-kegiatannya. Apabila ada yang ingin bertanya, mungkin kecamatan yang lain juga bisa disimak, khawatir nanti permasalahannya yang ditemukan itu sama. Mangga, apabila ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu, apabila tidak ada kendala atau tidak ada yang dibingungkan lagi, mungkin bisa mulai mengirimkan ya di link Google Google Docs yang dikirimkan oleh Pak Nanang. Karena kan mengingat tanggalnya itu tanggal 30 dan 31 itu ada target yang harus dicapai oleh perangkat daerah. Kalau untuk data yang masuk ke kami sudah ada beberapa perangkat daerah yang masuk dan kecamatan yang masuk. Apabila mungkin kecamatan atau perangkat daerah sudah selesai sampai form 10, itu lebih bagus ya Bapak Ibu ya apabila untuk dikirimkan ke kami karena nanti kami lebih cepat juga untuk mengevaluasinya. Mungkin kami kasih kesempatan lagi ya apabila ada yang bertanya atau ada yang bingung terkait pengisian form penilaian risiko ini, ada Pak Nanang dan Pak Anton yang mungkin bisa menjawab.
Oh sudah Kang, lihat nih. Baik Bapak Ibu, ini tadi ada yang bertanya di grup tentang form 6 ini gitu ya. Form 6 diisi atau enggak gitu. Kemarin di atensi memang ada ngisi supaya form sampai form 9 atau 10 gitu. Betul, untuk form 6 ini hanya untuk evaluasi internal sebenarnya gitu kan ya. Kemudian yang kita isi cukup di form 4 analisa risiko Bapak Ibu. Ini mulai dari, kalau kita ngisi dari dua ya, risiko strategis OPD, kemudian risiko operasional OPD yang kita isi seperti itu. Kemudian form ini akan berlanjut ke form 5 untuk menentukan prioritasnya gitu. Kembali di prioritas OPD untuk tingkat strategis dan operasionalnya. Jadi kita memilih risiko mana yang akan menjadi prioritas penanganannya terlebih dahulu dibandingkan dengan risiko yang lain. Ini bisa kita lihat berdasarkan besarnya nilai risiko. Karena di form sebelumnya kita melihat ini ada kan nilainya yang besar-besar gitu ya Bapak Ibu. Nah ini ada yang 16 gitu, berarti ini kan risikonya tinggi. Maka kita akan prioritaskan dan kita masukkan di dalam form 5. IGD. Kemudian form 6. Jadi kan Di form 6 ini dokter kita bisa IGD-nya skip dulu mengasesmennya sedang, ya bukan Bapak ya Ibu. yang Karena ini memang adalah hanya untuk evaluasi atau penilaian terhadap kegiatan penilaian internal yang ada dan masih dibutuhkan. Gitu. Bapak Ibu kalau sudah punya terkait pengendalian internal atau bentuknya itu SOP atau kebijakan ataupun apapun bentuknya yang terkait pengendalian internal dalam rangka penanganan risiko yang ada, Ibu bisa muatkan di sini gitu sebagai pengendalian internal saja. Kemudian di form 7, nah ini juga sama sebenarnya masih terkaitan dengan pengendalian internal yang ada gitu ya. Yang utama itu Ibu silakan di form 2, 3, 4, 5 dulu ya. Sesuai timeline, kemudian baru berikutnya ke 7, 8, ini sih lebih banyak ke evaluasi internal terhadap pelaksanaan manajemen risiko gitu Bu. Nah, jadi simpulannya yang 6 sih sebenarnya tetap kita buat, tetap kita isi gitu ya. Tapi memang ini kaitannya memang untuk tingkat evaluasi saja gitu. Jadi kita bisa skip dulu Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang bertanya, boleh lewat Zoom atau boleh lewat grup atau boleh lewat chat, silahkan Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, nanti kita akan jadwalkan kalau nggak ada yang bertanya, kita akan buka sesi kedua untuk kecamatan ya Bapak Ibu. Prinsipnya sama untuk SKPD dan kecamatan. Dari form 2B, 2C, kemudian 3B, 3C, 4, 5, 6, sampai dengan form 9. Hanya yang membedakan adalah sumber datanya saja Bapak Ibu. Ya, silakan ada lagi, kalau nggak saya serahkan lagi ke Bu Andira.
Ini ada yang bertanya lagi di grup WA, kayaknya malu-malu ya Bapak Ibu ya. Nanya aja nggak apa-apa Bu di Zoom, biar nanti kita dokumentasikan foto Ibu nanti ada di laporan kita. Nah, ada yang bertanya di form 10 ini, apakah apa isinya? Diisi dengan risiko tahun sebelumnya yang benar terjadi. Maksudnya yang pernah terjadi gitu ya. Ya, jadi ini sebagai catatan kita jika sudah punya kemudian memetakan risiko gitu Bapak Ibu. Kemudian kita evaluasi. Risiko itu terjadi nggak sih gitu ya di tahun sebelumnya? Kalau terjadi ya kita tulis di sini. Misalkan ada kan tanggal terjadinya berapa, kemudian apakah terjadi atau tidak gitu. Kalau terjadi kita mau tanggalnya. Ini bisa menjadi acuan kita juga dalam menyusun risk register. Seperti yang kemarin disampaikan oleh narasumber bahwa risiko atau kejadian tahun sebelumnya yang pernah terjadi itu bisa menjadi risiko di tahun berikutnya atau tahun berjalan. Makanya kita perlu mencatat risk register. Gitu. Jadi kita bisa segera mungkin melakukan mitigasi ya Bapak Ibu. Kalau risiko itu terjadi gitu. Begitu ya Bu Febri. Kalau kurang paham mungkin bisa lewat Zoom atau bertanya lagi silahkan. Ini ada yang bertanya, ada yang resen ya? Maaf, Bapak Nanang Ya, baru silakan. baru join, baru bisa masuk, Pak. Boleh dijelaskan kembali, Pak? Silakan Bu. Bu siapa Bu? Bu Febri, Pak. Ya, silakan Bu Febri. Iya, yang tadi pertanyaan saya di grup itu kalau yang sheet nomor 6 saat BIM Fasilamer kemarin kan tidak perlu diisi ya, Pak? Terus yang sheet Ya. 10 itu diisi dengan risiko tahun lalu ya, Pak? Ya. Oh gitu, ya. Ya, yang 6 itu hanya untuk evaluasi kita ya. Tapi sih bisa orang banyak. Ya, untuk yang form 10 itu isinya adalah catatan risiko atau kejadian yang pernah terjadi. Iya, Tuh, Bapak Ibu ya. Maaf, silakan Ibu Ermi nanti bocor. bentar, saya. Ya. Ya, Bapak, maaf. Punten Ya, karena tadi sebentar. ada yang bocor, jadi saya tidak Oh, ya. terdengar. Saya Kalau ulangi yang dulu. nomor 10 kan tahun Ya, lalu. saya ulangi ya Bapak Yang Ibu. nomor 6 Jadi berarti untuk form ya, ya, ya betul Ibu. Ya, ya betul begitu Ibu. Jadi form 10 itu untuk tahun lalu atau tahun sebelumnya terhadap risiko yang sudah terjadi. Jadi kita catat saja barangkali risiko itu akan menjadi atau kejadian itu menjadi risiko lagi tahun berikutnya, makanya kita catat. Kemudian di form 6 ya tidak perlu diisi dulu ya, karena untuk evaluasi saja nanti bisa bersifat opsional buat Ibu atau Bapak dalam menyusun risk register. Utama Bu. Pun ya. ya baik, terima kasih Bapak. Ya. Untuk pengisian yang lainnya ada kendala nggak Bu dari form 2B ini? Sementara aman ya Pak, aman terkendali. Terima kasih. Aman ya Bu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau udah selesai boleh di-share dulu aja Bu progresnya Bu ya, di-upload ke kita gitu. Insya Allah Pak, siap. Oh ya, Bapak Ibu ini ada yang bertanya lagi di chat. Udah saya buka ya. Mas mute.
Ya Bapak Ibu, ini hanya bertanya lagi di grup chat. Cek sudah belum? Saya petakan risikonya. Nah, untuk membuatnya boleh di bawahnya tambahkan saja dalam satu sheet yang sama. Itu Ibu tinggal modif saja atau tambahkan baris baru di aplikasi atau di form. Saya share dulu ya. Di form pengisian list registernya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kayak contoh ini ikutannya lebih dari satu juga ya di tahun 2023 yang ini Bapak Ibu ini ikutannya dari satu seperti yang Dinkes ini ya, dia dalam rangka menyelesaikan atau melaksanakan sasaran strategi satu meningkatnya keselamatan ibu, bayi, anak dan reproduksi gitu ya. Kemudian sasaran strategisnya juga ada yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini ikunya banyak gitu ya. Ada berapa iku kita muat seperti ini aja gitu ya. Nah gitu. Memang nanti saat menyusun risk register seharusnya kita itu bisa dapat memetakan keseluruhan risiko yang ada yang akan terjadi ya terhadap pencapaian-pencapaian ini nih. Misalkan di sasaran pertama meningkatnya keselamatan bayi. Ini sebenarnya tetap kita buatkan risk registernya. Yang kedua juga sama gitu ya. Yang ketiga juga sama. Kita harus buat risk register masing-masing sasaran ini gitu. Pada prinsipnya sih begitu. Begitu juga untuk nanti yang di tingkat OPD atau tingkat program atau tingkat kegiatan. Ini programnya ada 5. Kelima-limanya sebenarnya kita harus buat eh, apa namanya risk registernya gitu atau identifikasi risikonya. Jadi tidak hanya satu. Kalau di sini kan dipilih ya, misalkan di tingkat SKPD-nya ini udah ditandain yang tebal ini dia pilih di sasaran satu dulu meningkatnya keselamatan ibu, bayi, anak dan reproduksi. Kemudian dia ambil satu dulu, dilanjutkan, kemudian untuk dipetakan risikonya gitu ya. Di 3B berarti ya ini, untuk yang tingkat SKPD. Nah, kayak gini ya. Ini kan nyambung ya tadi ya. Form 3B dengan 2B gitu. Ini yang di 2B kita tebalkan sasaran strategis nomor satu dulu. Kemudian dilanjutkan di 3B-nya kita buat bahwa apa sih risiko-risiko yang terjadi terhadap pencapaian sasaran atau tujuan ini gitu ya. Nah, inilah yang kita muat. Kita ambil indikatornya dulu, kemudian barulah kita petakan risikonya apa saja yang dapat menghambat pencapaian dari meningkatnya keselamatan ibu, bayi, anak dan reproduksi terhadap atau dengan indikator yang nomor satu ini gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami atau tidak nih Bu? Atau mungkin rumit? Gitu. Jadi kalau ada yang IQ-nya lebih dari satu atau program dari satu, tetap kita muatkan semuanya. Dan memang harus seperti itu. Dan maka itu dibagi kepada masing-masing pemilik risiko yang ada di SKPD. Pemilik risikonya ada di perjanjian kinerja. Itu bisa kita lihat. Kayak gini, untuk yang Form 2C nih, tingkat operasional OPD. Kan ada programnya banyak. Program A, atau 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan masing-masing program ada penanggung jawabnya dalam menyusun risk register. Nah, biarkan saja atau kabarin Bapak Ibu sebagai fasilitator
dibantu atau membantu mereka ini atau pemegang program ini untuk menyusun risk registernya dengan langkah-langkah sama seperti yang tadi ya, kayak gini nih. Ditebalkan dulu yang mana yang dipilih, kemudian dibuat konteksnya dulu, ikuransinya apa atau indikator kinerjanya apa terhadap program ya. Kemudian dibuatlah risk registernya gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang paham lagi nanti kita akan jalankan lagi forum seperti ini sekalian untuk evaluasi progres penyusunan risk registernya. Saya lagi ke Baik, terima kasih Pak moderator Nanang. Bu Andira. Cukup jelas ya Bapak Ibu apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Nanang tadi. Mungkin kami kasih kesempatan lagi untuk dinas ya sekali lagi, karena sesaat lagi kami akan melakukan konsultasi untuk sesi kecamatan ya. Untuk perangkat daerah, dinas, badan, itu ada pertanyaan lagi tidak Bapak Ibu? Atau mungkin masih bingung, masih belum keraba gitu, apa yang harus dikerjakan dan diisi, mungkin nanti bisa konsul ke kami ya, nomor WA kami ada di grup ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bu Andira ada yang nanya lagi ya. Ini Bu Andira ada yang nanya lagi ya di Di dulu ya. Dari masing-masing ada di pertanyaan di chatnya Zoom. Ada yang baru tahu katanya prolabnya gitu ya. Nah, kita yang tugas atau kemarin ditugaskan oleh pimpinan sebagai fasilitator, Bapak Ibu bisa sampaikan nih, mau yang dari prolab, Bapak Ibu yang dari prolab atau Bapak Ibu dari bagian lain, bisa sampaikan kepada pimpinan atau bisa juga langsung gitu ya, melalui pimpinan kepada masing-masing pemilik risiko, baik itu Subag Prolab, Umpeg, kalau di kecamatan mungkin ada Kasih, ada Kasubag gitu ya. Kita punya target untuk membuat risk register nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai fasilitator bisa bantu sama seperti gini hari ini kita sampaikan, Bapak Ibu bantu cara pengisiannya gitu kan, karena mereka tidak hadir langsung di saat pelatihan kemarin. Tugas Bapak Ibu ya seperti ini, membantu para pemilik risiko agar menyusun risiko sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan kemarin gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini dari Kemang juga ada pergantian kasubag program katanya. Mohon maklum nanti mau konsul lagi ya. Ada pelantikan ya Bapak Ibu ya hari ini ya. Mungkin ada pelantikan atau perubahan dari struktur organisasi lagi. Nah, nanti nggak apa-apa. Yang dari Kemang nanti silakan berdiskusi saja, mungkin dibantu nanti Pak Sekcam gitu ya. Sampaikan melalui rapat atau forum grup di kecamatannya bahwa kita punya target untuk menyelesaikan risk register paling lambat tanggal 7 gitu ya Bapak Ibu. Dan di minggu pertama ini minimal kita sudah membuat dokumen penetapan konteks. Jam berapa Gitu ya, nelpon? Ibu yang dari kecamatan. yang nelpon. Camat, Aib, CJ, Galuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Andira atau ada yang mau bertanya, silahkan. Maaf, apakah ini sudah Beneran, Pak, kecamatan? sudah. Ya. Di chat Zoom ada yang bertanya untuk link materi dan daftar hadir bisa di-share lagi. Sudah kami share ya Bapak Ibu ya. Materi juga. Sebenarnya kami tidak ada materi. Mungkin untuk materi yang kemarin di Darmawan Pak sudah tertera linknya di Zoom di grup chat WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Terus saya share kembali ya Bapak Ibu. Baik, mungkin apabila dinas tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kami persilakan Izin Bu kepada Andira, kecamatan untuk bertanya. izin Bu Namun, Andira ya, mau tanya. Itu kan yang di form kosongan dari untuk mana skala. Ibu? Oh ya, dari Dinas Lingkungan Hidup. Oh ya, Yang di gimana? form isian skala resiko itu saya lihat masih perkalian antara dampak dan kemungkinan ya. Itu bukannya kemarin info dari Narsum Iya. sudah pakai peta resiko ya, heat map ya? Iya, betul. Untuk skala dampak dan risiko itu menggunakan heat map. Itu terdapat di
surat edaran atensi penyusunan pengelolaan risiko yang setelah kami share. Mungkin nanti kami share lagi ya Bu ya, untuk surat edarannya ya. Oh, berarti ini yang di Excel-nya saya hilangkan aja ya, biar nggak ambigu nanti Ya, ya rumusnya. disesuaikan betul sekali. Karena kan untuk Oke, heat map terima dengan kasih. perkalian skala dampak risiko yang pada umumnya itu kan berbeda ya. Ya, Jadi kami oke, siap. Kabupaten Terima Bogor ini kasih. menggunakan heat map yang berdasarkan dengan surat edaran yang telah kami berikan kepada perangkat daerah seperti itu. Iya, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, kami buka yang heat map dulu ya Bapak Ibu ya. Khawatir ada yang belum mengerti cara penghitungan nilai risiko untuk metode heat map itu seperti apa. Sudah terlihat share saya? Sudah, Bu. Ya, baik. Mungkin saya akan coba trial ya. Misal, risiko yang dinilai oleh Bapak Ibu itu kemungkinannya itu adalah 2, itu adalah 2 juga. Berarti kemungkinan 2 dan untuk dampak 2 menghasilkan nilai 19. Prioritas risikonya adalah 19. Kita lihat ke bawah. Prioritas risiko ke bawah 19 itu memiliki besaran risiko itu adalah 7. Jadi nilai risiko yang Bapak Ibu isi di Excel itu adalah nilainya 7. Seperti itu. Kita trial satu lagi contoh ya. Risiko yang Bapak Ibu nilai kemungkinannya itu adalah 4. Lalu untuk tingkat dampaknya itu adalah 5. Maka menghasilkan prioritas risikonya itu adalah 2. Lalu kita lihat di tabel. Prioritas risiko 2 itu mengandung besaran risikonya itu adalah 24. Jadi yang diisi di Excel Bapak Ibu itu nilai risikonya itu adalah 24. Seperti itu. Untuk heat map ini ada di surat edaran yang telah kami berikan nih Bapak Ibu ya. Surat edaran PJ Bupati tanggal 30 April tahun 2024 nomor 700.1/614 strip Inspektorat. Apakah Bapak Ibu ada yang belum punya surat edaran ini? Saya coba share ya Bapak Ibu ya surat edarannya lagi. Ya Bu, di-share aja Bu. Baik. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari chat, akan dicoba dijawab oleh Bapak Nanang. Silakan Pak Nanang. Ya, ini ada yang bertanya di form 3C ada tahapan gitu ya. Ini yang dimaksud ini gitu ya mungkin. Ada tahap pertanggungjawaban pengaturan pelaporan gitu kan ya. Pemantauan dan evaluasi dan seterusnya. Ya pada dasarnya memang untuk
evaluasi atau penilaian risiko itu bertahap atau semua tahapan ada gitu ya. Kayak kita menyusun laporan keuangan aja, dimulai dari penyusunan SPM itu ada risiko gitu ya. Menyusun SP2D gitu ya ada risiko, menyusun SPJ ada risiko. Cuma ya kita menyesuaikan tergantung identifikasi risikonya, apakah itu risikonya tinggi atau enggak. Yang bisa tahu yang kita menilai sendiri. Kalau risikonya tinggi, ya kita sebaiknya masukkan, misalkan di tahap pertanggungjawaban atau di perencanaan. Kayak gini ya, kayak contoh yang kita tampilkan ini, di Dinkes ada kegiatan jaminan persalinan gitu ya. Melalui dananya itu DAK non fisik. Dia mengukurnya adalah indikator terbayarkannya jaminan kepada apa ya namanya, klien atau kepada pasien gitu ya. Ini kan risikonya, yang pemilik risiko ini dia mengetahui bahwa ada risikonya banyak nih, mulai dari pertanggungjawabannya ada, penatausahaannya ada, pelaporannya ada, sehingga dia membuat tahap-tahap seperti ini gitu. Menurut dia bahwa di kegiatan jaminan persalinan DAK non fisik ini, untuk terbayarkannya jaminan, risikonya di tiap tahap ada semua di pertanggungjawaban. Ini tidak tepat waktu misalkan, sehingga dia memetakan risikonya. Di tahap penatausahaan ada juga risikonya, dia bilang gitu kan ya. Kemudian di pelaporan pun ada risikonya. Nah, bagaimana dengan kita gitu? Nah, ibu bapak ibu juga punya kegiatan kan, misalkan kegiatan khususnya yang pengadaan ATK itu hanya gampang. Pengadaan ATK ada risiko apa aja sih gitu kan ya. Di tahap pengadaan perencanaan pun udah ada gitu. Jangankan di pertanggungjawaban, di tahap pengadaan ATK pun udah banyak. Udah ada lah, tergantung ya, udah kebiasaan nanti di SKPD-nya. Misalkan di perencanaan pengadaan ATK itu udah bikin rencana kebutuhannya sih apa belum gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu yang tahu nih gitu ya, tepat atau tidak nih ATK ini. Kita nggak pernah butuhin apa namanya, kertas atau apa zaman sekarang yang ribbon itu ya, yang kertas hitam itu ya buat printer zaman dulu, tapi di situ mungkin karena kesalahan penyusunan kebutuhan tetap ada. Nah, berarti ada kemungkinan dalam perencanaan pengadaan ATK ini pun ada risiko, sehingga di tahap perencanaan mungkin kita akan buat di sini perencanaan gitu ya. Ada uraian risikonya itu pengadaan tidak sesuai kebutuhan atau perencanaan pengadaan ATK tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu kita buat seperti ini tahap. Tapi kalau memang risiko itu jarang terjadi atau kecil atau mungkin nggak terlalu signifikan gitu dan nggak pernah, karena kita sudah punya pengendalian menyusun RKBMD berdasarkan kebutuhan masing-masing PPTK atau kebutuhan masing-masing yang apa namanya kegiatan ya atau bagian atau bidang gitu ya. Nah, itu akan risikonya lebih kecil gitu. Makanya kita kembali dalam tahap-tahapan ini disesuaikan dengan indikasi masing-masing pemilik ya gitu. Itu ya Bapak Ibu. Makin banyak tahapan lebih bagus sebenarnya. Misalkan Bapak Ibu di tahap perencanaan sudah membuat identifikasi risiko, itu semakin bagus, semakin detail semakin bagus gitu. Gitu ya Ibu, Bapak. Ada yang bertanya lagi? Mungkin Bu Andira yang bisa mantau pertanyaannya lagi. Jadi simpulannya tidak harus sama dengan contoh ya Bapak Ibu. Kalau untuk menyusun risk register tidak harus sama persis dengan yang ada di contoh form Excel yang ada ini gitu. Baik, ada yang bertanya juga dari Kecamatan Babakan Madang ya. Apakah boleh melihat contoh MR yang kecamatan?
Mungkin karena data dari masing-masing perangkat daerah itu classified ya, maksudnya kami jaga kerahasiaannya, maka mohon maaf kami tidak bisa menampilkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa diskusi dengan teman kecamatan yang lain yang sudah mengisi, seperti tadi ada yang sudah Kecamatan Cariu. Mungkin Bapak atau Ibu bisa share dengan teman kecamatan yang lain atau dengan Bapak Sekcam atau dengan Bapak Camatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bu, iya karena memang ini kami lagi berupaya Bu koordinasi dengan Prolab juga Bu untuk meminta data ya. Karena memang kami khawatir ini form isian yang harus kita isikan di 2B ini seperti apa gitu. Apakah memang per kegiatan di semua seksi itu dicantumkan semua kan gitu ya Bu ya. Nah, terus kemudian untuk pengisian di kolom yang berikutnya nanti juga mungkin kita akan mengikuti ya kalau memang bentuk permasalahannya yang ada di tiap seksi pasti yang mengetahui akan tiap seksinya gitu, tidak bisa di-cover oleh satu orang kan gitu ya Bu ya. Nah ini makanya kami sedang berupaya juga untuk dengan seksi lain tapi mau menanyakan dulu kira-kira ini yang 2B-nya ini datanya sumbernya di mana ya yang bisa kita ini gitu, yang kita ambil gitu Bu. Kalau memang ini sebelumnya oh iya ini sudah kebiasaan di bagian program yang membuat kami akan coba intent dengan program gitu untuk pengisiannya apa saja gitu. Ya, betul sekali Pak. Untuk pengisian daftar risiko itu sebaiknya berkoordinasi dengan pemilik risiko masing-masing kegiatan. Untuk di kecamatan berarti masing-masing pemilik kegiatan itu dimulai dari Pak Camat, dari Pak Sekcam dan para kasubag atau kasubag ya di kecamatan ya. Itu harus adanya dengan FGD gitu Pak. Tidak bisa Prolab sendiri yang mengisi daftar risiko di Kecamatan Babakan Madang. Seperti itu Pak. Baiknya sih diadakan FGD Pak. Untuk bahannya tadi ya Bu, maksudnya tahap awal sekali yang di 2B ini nih gitu. Apakah kita kemarin Ya. ada yang sebagian katanya ngambil dari Jankin kan gitu ya Bu ya. Terus ada yang ngambil dari RKA yang pernah dibuat atau apa kan gitu. Nah sementara kami kemarin sudah ngobrol dengan Prolab untuk tahun yang lalu. Ini juga kita belum tahu apakah memang beda format atau memang seperti apa gitu ya, karena jadi ini gitu nama MR ini jadi sulit kita untuk menyamakan ininya gitu Bu sama datanya gitu. Mungkin memang sih form-form yang kami berikan tahun ini agak berbeda, lebih banyak ya Pak ya dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi pada dasarnya untuk analisis risiko, identifikasi risiko, dan penilaian risiko itu sama saja Pak. Seperti itu. Ya Bu, nanti kita akan coba upayakan lagi untuk koordinasi dulu dengan bagian program ya Bu ya. Karena memang kita sebarkan ke tiap kasih, berarti kan kami harus memegang dulu yang 2B itu gitu kan untuk bisa dijabarkan ke 3C yang lainnya gitu. Ya Bu, nanti mudah-mudahan timeline yang kemarin kita kan harusnya 1 hari menyelesaikan itu, tapi itu kami tidak bisa menyelesaikan itu Bu gitu. Bisa lah Pak ya. Pasti bisa Pak, semangat Pak. Insya Allah Bu, kita upayakan terus Bu. Mungkin ada tambahan ya Pak ya? Iya baik, mungkin ada tambahan ya Pak ya dari Pak Anton, Padalis kami. Silakan Pak Anton. Baik, terima kasih Bu Andira. Saya tambahkan sedikit barangkali ya Bapak Ibu ya. Untuk periode tahun 2023 yang lalu, untuk format memang kami sederhanakan Pak. Karena waktu itu kita sudah sangat, waktu kita terdesak sekali, makanya format itu kami sederhanakan. Kalau yang pengerjaan format yang benar, yang hari ini atau yang mulai dari hari kemarin itu yang kita kerjakan itulah yang benar. Memang terlihat agak sedikit rumit daripada yang tahun lalu, tapi sebetulnya sama saja. Karena produk akhir dari format-format yang Bapak Ibu kerjakan ini, ujung-ujungnya hampir sama dengan yang kita kerjakan di tahun 2023. Kalau yang tahun 2023 yang lalu, itu kan formatnya panjang ya Pak ya, sampai ke rencana mitigasi ya. Nah kalau sekarang dipisah-pisah Pak, dipisah-pisah karena supaya kita mengerti alur berpikirnya. Tapi produk akhirnya nanti itu muncul sheet yang panjang,
kemudian juga akan muncul peta risiko nantinya. Tapi Bapak Ibu kerjakan dulu apa yang kami minta dalam surat edaran atau surat atensi. Yang penting kita paham dulu alur berpikirnya. Nah, dalam pengisian daftar risiko ini, betul Pak, kalau untuk form 2B 2C mungkin ada keterlibatan atau dominan keterlibatan dari bagian program ya. Karena di sana ada Renstra. Tapi kalau yang untuk risiko operasional, itu kan orientasinya ke pelaksanaan kegiatan ya Bapak Ibu ya. Nah, Betul, pemilik kegiatan ini kan yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Pada saat Bapak Ibu pemegang kegiatan, melaksanakan kegiatan kan sebelumnya sudah ada kerangka acuan kerja ya. Nah, di sana sebetulnya sudah muncul risiko. Pada saat penyusunan kerangka acuan kerja, itu sebetulnya sudah muncul risiko-risiko. Hanya saat itu kita belum dokumentasikan. Nah, sekarang yang mengenal betul tentang pelaksanaan kegiatan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai ke pelaporan nanti, atau sampai ke output dari kegiatan, itu kan Bapak Ibu pemegang kegiatan. Makanya harus ada FGD Bapak Ibu, harus diskusi. Karena barangkali nanti dari pelaksanaan kegiatan itu ada irisan-irisan atau dalam identifikasi risiko, ada irisan dalam pelaksanaan kegiatan yang sebetulnya sudah teridentifikasi di kegiatan A, yang juga akan teridentifikasi di kegiatan B. Dan itu nanti kalau di form-form berikutnya ada rencana tindak pengendalian atau mitigasi yang semestinya sama. Karena identifikasi risikonya sama walaupun kegiatan berbeda. Kalau mitigasinya berbeda, itu nanti bakal bakal rancu Bapak Ibu. Mestinya rencana tindak pengendalian atau mitigasinya itu akan sama karena ada kegiatan yang beririsan. Yang kami mau tekankan di sini adalah kalau dibilang diperlukan memang sangat perlu, maka kalau istilah kami itu FGD di internal itu wajib Bapak Ibu. Demikian Bapak, barangkali bisa menjawab pertanyaan Bapak. Barangkali ada pertanyaan lebih Ya, Pak, lanjut. terima kasih Pak arahannya. Nanti mudah-mudahan secepatnya kita dibahas di internal Babakan Madang Pak. Terima kasih Pak. Baik, sebagai tambahan barangkali sedikit ya Bapak Ibu ya. Untuk pelaksanaan pengisian daftar risiko ini kami memang diminta untuk selalu monitor, tidak hanya dari pimpinan kami atau pimpinan di pemerintah Kabupaten Bogor, tapi juga dari BPKP ya Bapak Ibu Perwakilan Jawa Barat. Itu juga terus monitoring kepada kami Pokja MR tentang perkembangan dari pelaksanaan penyusunan daftar risiko ini. Sehingga tidak hanya hari ini kita Zoom meeting dan diskusi terkait nanti di hari Selasa yang semestinya juga akhir batas waktu pengisian form 3B dan 3C, kami juga berencana mengadakan Zoom meet lagi Bapak Ibu. Jadi masih ada kesempatan kita diskusi lagi melalui WA Group ya Bapak Ibu ya, kalau masih ada pertanyaan atau kendala-kendala yang masih nyangkut nih dalam pelaksanaan pengisian ini. Hari Selasa nanti kita diskusi lagi, tapi yang 2B 2C ini sudah lewat nih. Nanti kita Zoom meet untuk monitoring dan evaluasi yang untuk form 3B dan 3C. Rencananya di hari Selasa ya Pak Nanang ya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, tidak ada kendala, dan Bapak Ibu sudah jauh lebih memahami, sudah jauh lebih mendalami, sudah berdiskusi dengan seluruh pemilik kegiatan di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing, sehingga pada saat kita bahas nanti itu diskusi kita sudah jauh lebih dalam. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mangga Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akhiri ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami berikan di grup chat ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum kami akhiri, izin untuk pose bersama dulu ya Bapak Ibu untuk evidence kami.
Mohon untuk dihidupkan dulu ya, dinyalakan dulu videonya. Ya, yes. Sudah siap. Untuk slide pertama ya, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelum kami akhiri, mungkin ada closing statement dulu ya dari Bapak Danis kami kepada Pak Anton, disilakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom meeting hari ini. Semoga hasil diskusi kita pagi ini sudah bisa membuka wawasan Bapak Ibu semua dalam mempermudah pengisian atau penyusunan daftar risiko tahun anggaran 2024. Dan kami tidak menutup kesempatan Bapak Ibu untuk bisa konsultasi kepada kami, tapi melalui WA Group Bapak Ibu. Soalnya mohon maaf sebelumnya, kami juga ada jadwal pemeriksaan di perangkat daerah yang barangkali kami agak sedikit sulit ditemui secara fisik ya Bapak Ibu ya. Jadi akan lebih efektif dan efisien apabila Bapak Ibu bisa langsung chat kami di WA Group atau bisa japri ke Pak Nanang atau Bu Andira. Nah, kemudian dari pertemuan hari ini ada banyak masukan juga kepada kami terkait dengan yang tadi ada sheet 6 yang ternyata walaupun itu harus diisi, tapi itu tidak harus diisi dalam batas waktu yang sudah kami tentukan melalui surat atensi dari inspektorat ya Bu ya. Sheet 6 bisa ditunda, kemudian bagaimana tentang pengerjaan apabila IQ-nya lebih dari 1. Tadi Pak Nanang juga sedikit tertinggal barangkali tentang kode risiko ya Pak Nanang ya. Di sana ada kode risiko yang bisa menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya. Kalau IQ lebih dari 1 bagaimana? Nah di kode risiko itu sebetulnya sudah bisa menjelaskan. Yang terakhir untuk hari Selasa nanti kami juga mohon kehadiran lagi Bapak Ibu di Zoom meeting yang sudah kami siapkan nanti. Dan apabila dari rekan Bapak Ibu dari perangkat daerah tetangga yang hari ini belum bisa mengikuti Zoom meeting ini, kami mohon kepada Bapak Ibu juga bisa turut serta mengajak tetangga perangkat daerah Bapak Ibu sekalian supaya bisa ikut Zoom meeting hari Selasa sehingga kita bisa diskusi bersama. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, cukup sekian Zoom meeting dari kami. Tidak lupa saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Anak muda sukanya disco. Jangan lupa mengerjakan manajemen risiko. Cakep. Cakep. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.